Bab 711. Masih berani bercanda seperti itu. Ketika Morgan menamparkan Brian hingga membuatnya terhuyung-huyung dan terhempas menabrak dinding, semua orang yang ada di sana terkejut dan ekspresi wajah mereka tampak bingung. Begitu pula Laura yang kini berdiri di samping Morgan. Ekspresi wajahnya sangat terkejut. Namun, Laura terkejut bukan karena Morgan memukul seseorang, tetapi karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tamparan Morgan akan sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, Laura dan Morgan sama-sama pernah mengalami peristiwa antara hidup dan mati sebelumnya. Morgan juga pernah menyerang orang karena Laura, tetapi kekuatan Morgan pada waktu itu gelombang tidak sekuat sekarang. Itu sebabnya, Laura sangat terkejut dan tidak tahu sejak kapan Morgan menjadi begitu kuat. Namun, Morgan tidak peduli dengan tatapan terkejut semua orang. Perlahan dia berjalan ke arah meja dan mengambil tisu lalu menyekat tangannya dengan lembut. Kemudian, dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Jika kamu berani menyebut pacarku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Kalista, Eriko, dan yang lainnya seketika bereaksi ketika mendengar kata-kata Morgan. Kalista berkata dengan nada manja, "Apa ada yang salah dengan pacar Laura?" Dia bahkan berani menghajar Brian. Mendengarkan kata-kata Kalista, ekspresi wajah Eriko saat ini tampak sangat geram. Terang saja, ada begitu banyak orang di ruangan itu yang tahu bahwa Brian adalah anak buah Eriko. Jika saat ini Morgan menamparkan wajah Brian, itu sama saja menamparkan wajah Eriko. Aku tidak menyangka ada orang bodoh yang datang dan menamparkan Brian dengan keras di depan Eriko. Bukankah dia cari mati? Saat ini, semua orang yang ada di sana melihat ke arah Morgan dengan ekspresi wajah terkejut. Sepertinya anak ini tidak tahu siapa yang dia sakiti sekarang. Jika dia tahu, kurasa dia tidak akan berani memukulnya bahkan jika dia memiliki banyak keberanian. Ya, aku tidak menyangka pertunjukan bagus hari ini akan muncul satu demi satu. Aku juga tidak menyangka pacar pencuri ini akan datang ke sini. Hari ini kita akan bersenang-senang. Semua orang berbisik satu sama lain sambil melihat ke arah Morgan. Mendengar perkataan semua orang, ekspresi wajah Eriko tampak semakin tidak senang. Dia berjalan ke arah Morgan dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar?" Morgan dengan santai membuang tisu di tangannya dan bertanya kepada Eriko dengan nada sangat tenang, "Apa kamu tadi memukul pacarku?" Morgan sama sekali tidak bertanya kepada Laura tentang apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa seseorang telah menindas Laura. Eriko dan yang lainnya terkejut melihat sikap Morgan yang sangat mendominasi. Ekspresi di wajah mereka juga semakin bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa Morgan berani berbicara seperti itu dengan Eriko. Bukankah pemuda ini hanya sampah? Beraninya dia berkata seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Eriko benar-benar terkejut. Namun, bukannya marah, dia justru menunjuk ke arah Laura dan bertanya kepada Morgan, "Apa kamu pacar wanita ini?" Morgan mengangguk dengan percaya diri. "Ya, ini menarik." Eriko mengangguk lembut, lalu melanjutkan, "Apa kamu tahu bahwa pacarmu tadi mencuri cincinku? Kamu adalah pacarnya dan sepertinya kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan pacarmu. Jadi, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Daripada memotong tangannya, lebih baik aku akan memotong tanganmu dan melemparkan kalian berdua dari kapal pesiar ini. Bagaimana menurutmu?" Jelas sekali bahwa Eriko sengaja menekan Morgan saat ini. Dia merasa bahwa Morgan ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kekasihnya. Oleh karena itu, sebaiknya dia mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Morgan benar-benar punya nyali. Kalista bertanya kepada Eriko dengan sedikit genit, "Sayang, bagaimana kamu bisa membiarkan pencuri itu pergi tanpa hukuman?" Ketika Eriko mendengar kata-kata Kalista, dia menoleh dan membisikkan beberapa kata pada Kalista. Setelah Kalista mendengar kata-kata Eriko, tatapan aneh melintas di mata indahnya. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Sayang, kenapa kamu begitu jahat? Langsung habisi saja mereka berdua." Eriko tersenyum tipis, "Omong-omong, aku sedang tidak ada kerjaan. Mari kita cari sesuatu yang menyenangkan untuk semua orang." Setelah mendengar kata-kata Eriko, Morgan perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Eriko. Dia berkata dengan ekspresi datar, "Akulah yang akan memberimu kesempatan. Sekarang,
berlututlah untuk meminta maaf kepada pacarku dan tampar dirimu sendiri 100 kali. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Setelah Morgan mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka memandang Morgan dengan tatapan tidak percaya seolah-olah mereka salah dengar. Morgan mengatakan ini dengan nada yang sangat tenang dan santai seakan sedang bertanya apakah Eriko sudah makan. Petik 2. Nada santai yang dikombinasikan dengan tamparan yang sangat kuat sebelumnya membuat semua orang tercengang. Bahkan Laura belum pernah melihat Morgan memiliki sisi mendominasi seperti itu. Semua orang pasti tahu bahwa orang yang ada di hadapan Morgan saat ini tidak lain adalah putra Edward yang melawan Hadi di arena tantangan, yaitu Eriko. Mendengarkan kata-kata Morgan, Eriko menatap Morgan dengan ekspresi wajah sedikit terkejut. Dengan mengandalkan kekuatan ayahnya, Eriko selalu bersikap sombong dan bertindak semena-mena. Latar belakang Eriko pasti tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jangankan orang biasa, bahkan generasi kedua kaya yang hadir di sana tidak memiliki keberanian untuk menyinggung Eriko. Pada saat ini, sebagian besar orang yang datang ke pesta dansa adalah putra pengusaha kaya di Provinsi Jawa Timur. Mereka datang ke pesta dansa karena ingin menyenangkan Eriko dan Edward. Saat ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka tidak mengerti dari mana Morgan memiliki keberanian untuk menyuruh Eriko berlutut dan meminta maaf kepada Laura. Sementara Ryan, Raihan dan yang lainnya juga menatap Morgan dengan tatapan tidak percaya. Sungguh hal mengejutkan bagi mereka mendengar kata-kata Morgan barusan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka barusan salah dengar. Ryan berkata dengan tak berdaya, apa yang terjadi dengan Morgan hari ini? Raihan juga berkata dengan nada putus asa, ya, apa Morgan sudah gila? Apa dia sadar dengan apa yang dia lakukan? Apa dia mabuk? Paula pun tampak mengerutkan kening dan bertanya pada Raihan, apa Morgan tidak tahu siapa Erik hingga dia bertindak seperti ini? Ya, itu pasti karena Morgan tidak mengenal Eriko. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani mengatakan itu pada Eriko di depan semua orang? Ucap Raihan dengan tatapan putus asa. Namun, tiba-tiba tawa centil Kalista memecah keheningan. Saat ini, wajah Kalista tampak sangat bahagia. Dia tertawa dan dadanya pun sedikit bergetar. Kemudian dia berkata kepada Laura dengan nada menghina, Laura, aku tidak menyangka pacar sampahmu itu sangat lucu. Di saat seperti ini, dia masih bisa bercanda dan membuat lelucon seperti itu. Ketika Laura mendengar kata-kata Kalista, tatapan aneh melintas di matanya. Bab 712 bocah ini tidak sesederhana kelihatannya. Morgan, apa yang kamu bicarakan? Kata Raihan dengan ekspresi khawatir. Kemudian dia bergegas ke hadapan Morgan dan menyeret Morgan sambil berkata, Morgan, pria ini adalah pemilik pesta dansa, namanya Tuan Eriko. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu akan mati. Morgan berkata kepada Raihan dengan wajah tanpa ekspresi, aku tidak peduli siapa dia. Dia sudah berani menindas Laura, jadi aku harus memberinya pelajaran hari ini. Ryan meraih Morgan dan berkata dengan penuh kecemasan, Morgan, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Orang seperti Tuan Eriko benar-benar bukan orang yang bisa kita sakiti. Ayo cepat kita pergi, anggap saja aku memohon padamu. Laura pun mengerutkan kening dan berkata pada Morgan, benar, Morgan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Ketika Morgan mendengar ini, dia menoleh dan menatap Laura dengan santai kemudian berkata dengan tenang, kamu adalah pacarku dan kamu sudah diganggu, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Aku sangat menghargai keberanianmu, nak, tetapi sayang sekali kamu bertemu orang yang salah hari ini. Kata Eriko pada Morgan, lalu melanjutkan, apa kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang terakhir kali menyinggungku seperti kamu ini? Apa yang terjadi? Morgan tertegun sesaat ketika mendengar kata-kata Eriko. Kemudian dia berkata dengan santai, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku hanya tahu jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf pada pacarku sekarang, nasibmu akan sangat menyedihkan. Hahaha. Eriko langsung tertawa setelah mendengar kata-kata Morgan. Kemudian dia menatap Morgan dan berkata, kamu sangat menarik, nak. Kamu tidak tahu siapa aku, jadi aku akan memberitahumu. Sebelumnya orang yang menyinggungku seperti kamu, ini telah terbaring di rumah dengan kaki patah selama beberapa tahun. Ketika mendengar perkataan Eriko, semua orang langsung merasa ketakutan.
Orang-orang ini tahu bahwa, apa yang Eriko katakan barusan bukanlah lelucon. Sebelumnya, memang ada orang yang benar-benar dipatahkan kakinya karena telah menyinggung Eriko. Kejadian itu juga membuat banyak keributan di kalangan industri hiburan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyinggung Eriko. Paula pun berjalan ke hadapan Morgan dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Morgan, orang ini adalah putra Edward. Edward adalah bos mafia yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat. Sebaiknya kamu tidak menyinggung orang ini. Cepat pergi." Morgan menjawab perkataan Paula dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku sudah mengatakan dengan jelas bahwa orang ini harus berlutut dan meminta maaf kepada Laura sekarang." Saat ini, Paula sangat marah mendengar kata-kata Morgan dan dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia berkata pada Morgan dengan nada marah, "Morgan, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu bisa menjadi lawan Eriko? Sekalipun wanita ini adalah pacarmu, kamu tidak boleh berada di sini dan menantang Eriko. Apa kamu tahu betapa bodohnya itu?" Kalista mengerutkan kening dan berkata kepada Eriko, "Sayangku, apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Potong saja tangan dan kaki kedua orang ini dan lempar mereka dari kapal." "Aku hanya merasa orang ini menarik," jawab Eriko dengan santai, lalu berkata pada pengawalnya, "Baiklah, berhenti bermain-main. Patahkan tangan dan kaki kedua orang ini, lalu lempar mereka dari kapal. Aku sedang tidak ingin terus bermain dengan kedua orang ini." "Baik, Tuan Eriko." Setelah mendengar apa yang Eriko katakan, para pengawal itu langsung mengangguk, lalu berjalan ke arah Morgan. Setelah melihat para pengawal itu berjalan menuju ke arah Morgan, wajah Ryan menjadi sangat cemas. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Rayhan, "Rayhan, cepat pikirkan cara dan lakukan sesuatu. Jika Morgan benar-benar terlempar dari kapal, dia akan mati." Rayhan menggertakkan giginya dan balas berbisik dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan, "Apa yang bisa kulakukan sekarang?" Semua pengawal Eriko tinggi dan kuat. Selain itu, latar belakang identitas Eriko juga sangat mengerikan. Rayhan dan Ryan hanyalah dua orang biasa. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Melihat para pengawal itu terus berjalan ke arah Morgan selangkah demi selangkah, Laura menjadi sangat khawatir. Bahkan dia mau menangis dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Laura berkata kepada Morgan dengan nada yang sangat cemas, "Morgan, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu muncul di sini?" Morgan menoleh dan menatap Laura dengan lembut. Dia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Berdirilah di belakangku." Laura langsung tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan dan matanya tampak sedikit bingung. Saat ini, para pengawal itu bergegas ke arah Morgan. Salah satu pengawal mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya lurus ke lengan Morgan lalu meraihnya. Gawat, tamat sudah riwayatnya. Mata Ryan tampak putus asa saat melihat para pengawal itu akan mematahkan tangan Morgan. Namun tiba-tiba, Morgan mengulurkan tangan dan menangkal tinju pengawal itu. Setelah melihat adegan ini, orang-orang yang ada di sana lagi-lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka Morgan memiliki kekuatan yang begitu besar untuk langsung menghentikan tangan pengawal itu. Setelah melihat Morgan memegang pergelangan tangannya, pengawal itu melontarkan tatapan aneh di matanya. Namun, dia menganggap remeh Morgan dan langsung ingin menarik tangannya kembali. Namun, pengawal itu tidak pernah menyangka bahwa Morgan sangat kuat. Saat ini, tangan Morgan seperti sepasang penjepit besi yang menggenggam tangannya begitu erat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik tangannya. Ketika Eriko melihat pengawal itu berdiri tanpa bergerak, ada sedikit keraguan di matanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu masih diam saja? Aku memintamu untuk mematahkan tangan dan kaki anak ini dan melemparkannya ke laut. Apa kamu tidak dengar?" Pengawal itu berbalik menatap Eriko dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Tuan Eriko, sepertinya anak ini tidak sesederhana kelihatannya." Ketika mendengar itu, Eriko hanya bisa terdiam beberapa saat. Kemudian dia bertanya dengan nada bingung, "Tidak sesederhana kelihatannya. Kenapa begitu?" Buk. Sebelum pengawal itu sempat menjawab kata-kata Eriko, dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari lengannya. Kekuatan ini langsung melemparkan pengawal itu ke belakang dan menghantam meja dengan keras. Setelah melihat adegan ini, mata Eriko berkilat kaget. Ekspresi wajahnya juga sangat bingung. Saat ini, Eriko akhirnya mengerti apa yang dimaksud pengawal itu dengan mengatakan bahwa Morgan tidak sesederhana kelihatannya.
Sementara itu, para pengawal lainnya menatap ke arah Morgan dengan mata tercengang dan ekspresi wajah terkejut. Perlu diketahui bahwa pengawal yang baru saja dihempaskan oleh Morgan memiliki badan yang lebih tinggi dan kekar dari Morgan. Jadi mustahil jika Morgan bisa menghempaskannya. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Morgan bisa begitu hebat. Bagaimanapun juga, jika dilihat dari bentuk tubuh Morgan, dia benar-benar terlihat biasa saja. Dia justru terlihat lemah di mata para pengawal yang terlatih itu. Bab 713 Kamu seharusnya tidak menyinggung Tuan Eriko. Mata Eriko tampak terkejut saat melihat Morgan langsung melempar pengawal itu. Bagaimanapun juga, dia tidak menyangka bahwa Morgan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Perlu diketahui bahwa tinggi pengawal itu hampir 1,9 meter dan beratnya lebih dari 77 kg. Setelah melihat pria kekar seperti itu langsung dihempaskan oleh Morgan, semua orang menyadari betapa mengerikannya kekuatan Morgan. Eriko menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata lalu bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Pantas saja kamu begitu sombong, ternyata kamu benar-benar punya kemampuan. Siapa kamu sebenarnya?" Ketika Eriko mengetahui bahwa kemampuan Morgan tidak biasa, dia berpikir mungkin Morgan benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Itu sebabnya Eriko bertanya kepada Morgan dengan sangat hati-hati. "Siapa aku?" Setelah mendengar kata-kata Eriko, Morgan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Aku adalah orang yang akan membuat ayahmu gemetar saat melihatku." Ketika Morgan mengatakan ini, semua orang gempar. Semua orang memandang Morgan dengan tatapan gila. Ayah Eriko, Edward, adalah bos mafia yang terkenal di Provinsi Jawa Barat. Dia membunuh tanpa pandang bulu, dan kekuasaannya sangat kuat. Hanya sedikit orang di 4 provinsi yang berani menyinggung Edward. Namun, saat ini, Morgan malah mengatakan bahwa Edward akan gemetar ketika melihatnya. Semua orang berpikir bahwa Morgan pasti gila, jika tidak, dia sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan hal seperti itu. "Morgan, apa yang kamu lakukan?" Rayhan dan Ryan juga hampir menangis. Meskipun kemampuan Morgan sebelumnya membuat mereka berdua sangat terpukau, tetapi seharusnya Morgan tidak bisa memprovokasi orang seperti Eriko dan Edward hanya karena dia punya kemampuan, bukan? Jika bukan karena Ryan dan Rayhan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Morgan, mereka berdua pasti sudah bersembunyi sejauh mungkin saat ini. Kalista yang berdiri di samping Eriko bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuh Eriko gemetar dan ekspresi wajahnya sangat marah. Dapat dikatakan bahwa Eriko tidak pernah semarah ini sebelumnya. Para tamu yang ada di sana bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Eriko akan menghadapi Morgan ini selanjutnya. Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, apa kamu tahu apa yang akan kamu dapatkan dengan mengatakan itu?" Morgan menatap Eriko dan bertanya dengan lembut, "Apa yang akan aku dapatkan?" Eriko berteriak dengan marah, "Aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Jadi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Orang bernama Morgan ini tidak ingin mati begitu cepat, kan?" Kinara mengerutkan kening sambil melihat ke arah Morgan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sementara Felicia tampaknya tidak rela jika Morgan benar-benar mengalami masalah seperti itu. Dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Paula, "Paula, cepat pikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, Morgan pasti akan mati di sini. Aku tidak mampu menghadapi seseorang seperti Eriko, dan aku tidak punya cara untuk menyelamatkan Morgan sekarang." Paula sudah menyerah dengan nasib Morgan saat ini. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Eriko Edward meskipun keluarganya dalam kondisi baik. Jika Paula membantu Morgan saat ini, mungkin itu akan mempengaruhi orang tuanya juga. Jadi, Paula tidak akan memilih untuk membantu Morgan saat ini. Kemudian tiba-tiba, Eriko berteriak pada pengawalnya, "Rigo, bunuh dia sekarang. Aku ingin melihatnya mati di sini." Jelas sekali bahwa Eriko benar-benar marah saat ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah membunuh Morgan di depan begitu banyak orang. Meskipun Edward, ayah Eriko, memiliki kekuatan yang mengerikan, Eriko tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Bahkan jika dia ingin membunuh orang, dia tidak bisa membunuhnya di depan begitu banyak orang. Namun kali ini, Eriko benar-benar marah dengan kata-kata Morgan. Sekarang dia hanya memiliki satu ide di benaknya yaitu harus membunuh Morgan di depan orang-orang ini agar Morgan bisa menjadi contoh bagi orang lain sehingga tidak ada yang berani berkata sembarangan padanya di kemudian hari.
Jika Eriko tidak memberi Morgan pelajaran hari ini, bagaimana dia bisa terus hidup di masa depan? Kemudian, seorang pria kekar setinggi hampir 2 meter keluar dari belakang Eriko. Dibandingkan dengan pengawal lainnya, pria ini terlihat lebih kuat dan berpakaian sangat istimewa. Dia mengenakan t-shirt pria berwarna putih, celana panjang yang sangat longgar dan memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya. Ini memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Pria kuat ini adalah pengawal kepercayaan Erik, Rigo. Pada awalnya, Rigo adalah seorang ahli petarung yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, dia dipekerjakan oleh Edward dengan gaji tinggi. Sejak dia berusia 8 tahun, dia selalu bersama Eriko untuk menjaganya dan sampai saat ini menjadi pengawal Eriko. Bahkan menurut rumor, bekas luka di wajah Rigo terjadi karena dia menyelamatkan Eriko. Tamat sudah riwayatnya. Tuan Eriko benar-benar marah kali ini. Dia bahkan langsung meminta Rigo untuk menghadapi Morgan. Ya, jika Rigo yang maju untuk menghadapi Morgan, Morgan pasti akan mati saat itu juga. Menurutku, bahkan jika orang itu sedikit bodoh, dia tetap saja bosan hidup jika dia membuat masalah dengan Tuan Eriko. Benarkan, ketika orang-orang melihat Rigo keluar dari belakang Eriko, mereka mulai berbicara pelan. Sementara itu, Laura juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berkata kepada Morgan dengan suara rendah, "Morgan, dengarkan aku. Orang ini tampaknya sangat kuat dan kamu tidak bisa menganggapnya remeh. Kamu harus berhati-hati." Morgan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, pria ini bukan lawanku. Dia tidak akan bisa menyakitiku sedikit pun." Rigo berjalan ke arah Morgan dan memandangnya dengan jijik. Dia memiliki tinggi badan hampir 2 meter dan tubuhnya penuh dengan otot-otot yang menonjol. Lengannya hampir sebesar paha orang biasa dan wajahnya juga sangat garang. Ini membuat semua orang merasa takut, apalagi orang biasa. Mereka akan langsung gemetar saat melihat Rigo. Sebaliknya, Morgan berbadan kurus dan lemah seperti orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ketika keduanya berdiri bersama dan dibandingkan, perbedaannya sangat terlihat jelas seperti langit dan bumi. "Seharusnya kamu tidak menyinggung Tuan Eriko, nak. Sekarang, kamu harus merasakan akibatnya," ucap Rigo dengan wajah tanpa ekspresi sambil menatap Morgan lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengarahkannya ke wajah Morgan. Kepalan tinju Rigo seperti palu raksasa. Begitu dia memukul Morgan, terdengar seperti ada suara angin menderu. Jika dia memukul orang biasa dengan tinju ini, dia pasti bisa membunuh orang itu seketika. Ketika orang-orang di belakang Morgan melihat tinjuan Rigo muncul, mereka semua mundur karena takut Morgan akan terkena tinjuannya dan mengenai diri mereka sendiri. Ketika Laura melihat pukulan Rigo datang, dia sangat cemas dan berteriak pada Morgan, "Morgan, cepat menghindar." Namun, setelah mendengar kata-kata Laura, Morgan berbalik dan tersenyum pada Laura, lalu berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa menyakitiku. Aku sudah memberitahumu bahwa dia bukan lawanku." Bab 714. Tidak heran kamu sangat percaya diri. Orang ini tidak bisa menyakitimu. Laura membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Morgan dan ada sedikit kebingungan di matanya. Detik berikutnya, tangan Rigo tiba-tiba sudah melayang menuju bagian atas kepala Morgan. Namun, perlahan Morgan mengangkat tangan kanannya. "Buk!" Sebuah suara keras terdengar ketika Morgan menghalangi pukulan serangan Rigo dengan satu tangan. Mata Rigo berkilat kaget saat melihat Morgan menahan pukulannya. Perlu diketahui bahwa kekuatan pukulan Rigo sangat luar biasa. Tidak mungkin orang biasa dapat menahan pukulannya. Namun, pada saat ini, bocah kurus dan lemah ini benar-benar menahan tangannya sendiri dan ini memang sedikit mengejutkan. Sementara Eriko, Kalista dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kalista menahan napas dan bergumam dengan kesal, pantas saja pacar Laura yang tidak berharga ini bersikap sangat sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki kemampuan. Meskipun Morgan terlihat kurus dan lemah, dia ternyata sangat kuat. Dia pasti sangat kuat di tempat tidur. Seorang gadis muda seksi di kerumunan menghela napas dan berkata dengan manja. Pakaian gadis ini sangat terbuka. "Dasar P***R, apa kamu sudah basah? Apa kamu ingin aku meminta belas kasihan Tuan Eriko dan membiarkan anak ini menemanimu semalaman? Lupakan saja, bocah ini akan mati sebentar lagi." Gadis muda yang cantik itu melambaikan tangannya. Saat ini, Rigo mundur 2 langkah, lalu melihat Morgan dari atas ke bawah, dan berkata dengan suara rendah,
tidak heran kamu begitu sombong, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Setelah mengatakan ini, Rigo menatap tangannya dan merasa tangannya seperti memukul besi. Morgan tidak menanggapinya sama sekali, tetapi tangannya terasa sedikit sakit karena menahan tangan Rigo. Morgan menjawab dengan suara rendah kepada Rigo, kamu bukan tandinganku. Aku harus mencobanya untuk mengetahui apakah aku tandinganmu atau bukan. Rigo menjawab Morgan dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan, aku belum pernah bertemu lawan yang bisa menahan dua seranganku untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan ini, Rigo bergegas ke posisi Morgan lagi. Teknik tinju sekali napas, tanya Morgan kepada Rigo setelah melihat gaya Rigo. Kamu benar-benar tahu teknik tinju sekali napas. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Rigo membeku sesaat, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Meskipun Morgan tidak tahu teknik tinju sekali napas, dia pernah melihat teknik tinju sekali napas di ruang baca Oscar, tetapi Oscar mengatakan bahwa teknik tinju sekali napas sangat-sangat lemah. Dibandingkan dengan teknik tinju misterius. Morgan tidak berlatih teknik tinju ini tetapi dia tahu bahwa gaya khusus terbesar dari teknik tinju sekali napas adalah pukulannya yang ganas dan kejam. Sebagian besar gerakannya membutuhkan pertempuran jarak dekat. Begitu seseorang tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekatinya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan terbesar dari teknik tinju ini. Tinju sekali napas umumnya mengandalkan ketangguhan tubuh untuk berjuang keras. Seseorang perlu melatih ketangguhan tubuhnya dalam waktu yang lama. Beberapa master teknik tinju sekali napas bisa langsung mematahkan pohon besar hanya dengan satu pukulan, inilah kekuatan teknik tinju sekali napas. Teknik terkaman harimau. Tiba-tiba, Rigo menggeram dan menyerang Morgan. Kecepatanmu terlalu lambat, jawab Morgan acuh tak acuh, lalu berbalik ke samping untuk menghindari serangan Rigo. Setelah gagal, Rigo melancarkan serangan kedua dan ketiga pada Morgan. Berbagai gerakan teknik tinju sekali napas muncul satu demi satu. Gerakan Rigo sangat ganas. Dia berlari ke arah Morgan dengan tangannya yang membuatnya merasa seperti monster. Jika Morgan sedikit ceroboh, dia mungkin akan disingkirkan oleh Rigo. Laura yang berdiri di samping Morgan menutup mulutnya dengan tangannya. Dia sangat takut sehingga dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia khawatir jika Morgan tidak bisa menghindari serangan Rigo dan akan mengalami nasib buruk. Namun, Laura menyadari bahwa kekhawatirannya tidak terbukti karena Morgan dapat lolos dari serangan Rigo setiap saat. Semua orang yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka kemampuan Morgan begitu bagus sehingga dia bisa bersaing dengan Rigo yang terkenal. Kalista tampak khawatir saat ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Eriko, sayang, Rigo tidak akan kalah dari Morgan, kan? Sama sekali tidak mungkin. Rigo sekarang adalah murid Master Zidane dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sangat tidak mungkin untuk kalah dari Morgan ini. Namun, aku tidak menyangka kekuatan bocah ini begitu menakutkan. Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya. Saat ini, Eriko sangat percaya pada kemampuan Rigo. Kemudian, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Rigo, baiklah, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Rigo tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan. Detik berikutnya, Morgan mengeluarkan teriakan rendah dan tiba-tiba meninju. Teknik tinju misterius, serangan pertama, pemecah batu. Buk! Morgan memukul D*** Rigo dengan keras. Rigo bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terhempas dan menabrak meja di hadapan Eriko dan yang lainnya. Setelah Rigo terhempas, banyak gadis yang langsung berteriak karena ketakutan. Semua orang yang berdiri di sana tercengang, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Rigo akan benar-benar kalah dari Morgan. Semua orang merasa Morgan luar biasa. Tidak ada yang menyangka Rigo akan kalah dari Morgan. Jadi orang-orang berpikir itu sedikit sulit dipercaya. Bagaimana Rigo bisa kalah? Ya, bagaimana bisa Rigo kalah dari Morgan? Saat ini, hanya ada satu pertanyaan di benak semua orang. Bagaimana tidak, jika dilihat dari bentuk tubuh saja sudah bagaikan gajah dan semut. Seharusnya Morgan bisa langsung mati hanya dengan sekali serang. Namun, ini justru sebaliknya. Rigo menyerang Morgan beberapa kali tetapi meleset. Sementara Morgan bisa mengalahkan Rigo hanya dengan satu serangan. Sementara Ryan, Raihan dan yang lainnya menatap Morgan dengan wajah tercengang. Mereka sangat akrab dengan Morgan, tetapi mereka berdua tidak tahu sejak kapan Morgan menjadi begitu kuat.
Ryan menghela napas dan bergumam dengan suara rendah, kenapa Morgan tiba-tiba begitu kuat? Bukankah Morgan sangat lemah sebelumnya? Ya, wajah Morgan selalu memar beberapa waktu yang lalu. Dia memberitahu kita bahwa dia sedang bertarung akhir-akhir ini. Mungkinkah Morgan telah belajar seni bela diri? Kata Rayhan dengan penasaran. Tidak heran Morgan begitu percaya diri. Paula menghela napas dan menjawab dengan pelan. Saat ini, Paula akhirnya tahu dari mana kepercayaan Morgan berasal. Dengan kemampuan yang begitu kuat, dia tidak akan pernah tunduk dengan mudah pada seseorang seperti Eriko. Di sisi lain, Laura menatap Morgan dengan mata besarnya yang terbelalak tak percaya. Dia sangat terkejut dan cara dia memandang Morgan juga banyak berubah. Meski Laura adalah pacar Morgan, saat ini dia menyadari bahwa hanya sedikit hal yang dia tahu tentang Morgan. Bab 715 Apa kamu tahu apa ini? Eriko terdiam ketika melihat Morgan menghempaskan Rigo dan langsung berlari ke posisi Rigo. Setelah itu dia bertanya dengan cemas, Rigo, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Hubungan antara Eriko dan Rigo sama sekali bukan hubungan antara bos dan pengawal, tetapi lebih seperti teman. Jadi, ketika melihat Rigo dihempaskan oleh Morgan, Eriko menjadi sangat marah. Tuan Eriko, bocah ini benar-benar sangat kuat. Sebelum Rigo menyelesaikan kalimatnya, seteguk darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Saat ini, Rigo merasa dirinya seperti baru saja ditabrak oleh kereta berkecepatan tinggi tepat di dadanya. Rasa sakit ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Eriko menatap Rigo dan berkata dengan suara rendah, istirahat dulu, aku pasti akan membuat bocah ini mendapatkan pelajaran yang setimpal karena berani menyakitimu. Saat ini, ekspresi wajah Eriko sangat geram. Dia merasa bahwa Morgan sedang memprovokasi dirinya saat ini. Jika dia tidak memberi Morgan pelajaran, bukankah dia akan menjadi bahan ejekan di mata orang lain di masa depan? Eriko berteriak dengan marah, ambil senjatanya dan habisi anak ini. Baik, Tuan Eriko. Setelah mendengar kata-kata Eriko, para pengawal mengeluarkan senjata seperti parang dan tongkat yang disembunyikan di pakaian mereka dan bergegas ke arah Morgan. Para tamu yang hadir kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pengawal Eriko memiliki senjata di dalam pakaiannya. Pada saat ini, mata Eriko berkilat bangga setelah melihat pemandangan ini. Dia menghela napas ringan dan berkata, Morgan, kamu memang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjadi lawan dari orang-orang ini? Selain itu, orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka. Setelah melihat adegan ini, Ryan, Rayhan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka, dan tubuh mereka hanya bisa sedikit gemetar. Semua orang di aula bersembunyi. Hanya Morgan dan Laura yang berdiri di sana sendirian. Namun, ekspresi wajah Morgan masih sangat tenang saat ini. Dia sudah terbiasa berkelahi dengan monyet aneh milik Oscar yang bernama Prakoso. Oleh karena itu, Morgan sudah lama terbiasa dengan kecepatan Prakoso yang luar biasa meskipun ada banyak pengawal dengan senjata di tangan mereka. Mereka tidak sekuat monyet bernama Prakoso, bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka bukan apa-apa di mata Morgan. Dihadapkan dengan begitu banyak orang, Morgan sama sekali tidak berniat mundur, melainkan langsung menyambut mereka. Dalam sekejap, Morgan langsung bertarung dengan pengawal Eriko. Kecepatan Morgan sangat cepat. Pengawal itu tidak bisa mengalahkan Morgan sama sekali. Selain itu, kekuatan Morgan sangat kuat dan tidak sebanding dengan para pengawal itu. Di mata semua orang yang terkejut, dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pengawal jatuh ke lantai sambil memegangi kepala mereka dan mengerang kesakitan. Meskipun Morgan tidak dapat mematahkan tangan dan kaki orang-orang ini, tidak masalah jika dia hanya melumpuhkan mereka untuk sementara waktu. Untuk sesaat, hanya ratapan menyakitkan dari para pengawal itu yang bisa terdengar di aula. Morgan menang lagi, melawan begitu banyak orang. Bagaimana bisa? Kata Paula dengan bingung sambil menatap Morgan dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Sebelumnya Paula menganggap Morgan hanyalah pemuda generasi kedua yang sangat rendah hati, tetapi Paula tidak pernah mengira bahwa Morgan juga seorang master bela diri. Paula lebih penasaran dengan identitas Morgan saat ini. Dia ingin tahu siapa Morgan yang sebenarnya dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang baik. Orang lain juga menatap Morgan dengan kagum.
Mereka berpikir bahwa situasi seperti ini hanya bisa muncul di drama TV. Mereka tidak menyangka bisa melihat adegan mengagumkan seperti ini dengan mata kepala mereka sendiri. Eriko berdiri di sana dalam keadaan linglung dan ekspresi di wajahnya sangat terkejut. Semua ini adalah sesuatu yang tidak Eriko kira. Kalista berdiri di samping Eriko dan juga tampak terkejut. Tap tap tap. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di aula, dan Morgan berjalan perlahan ke Eriko. Namun, ketika Eriko melihat Morgan mendekat, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia tergagap dan berteriak pada Morgan, apa yang mau kamu lakukan? Kuberitahu ya, aku adalah anak Edward. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu mati. Morgan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi pada Eriko, apa kamu ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Eriko terdiam. Morgan berkata dengan sangat tegas kepada Eriko, jika kamu tidak ingat, maka aku akan mengingatkanmu. Berlutut dan minta maaf pada pacarku, lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu demi ayahmu. Setelah Morgan mengatakan ini, semua orang terdiam. Namun setelah mendengar itu, ekspresi wajah Eriko sangat marah. Dia menatap Morgan dan berteriak, bukankah kamu terlalu sombong, nak? Apa kamu pikir karena kamu telah mengalahkan orang-orang ini, aku benar-benar takut padamu? Morgan bertanya dengan lembut, kamu tidak takut padaku? Eriko berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat marah, ku beritahu, N. Bahkan jika kamu bertarung dengan semua orang hari ini, sama sekali tidak mungkin kamu bisa keluar dari kapal ini. Morgan berkata dengan wajah datar kepada Eriko. Bukan kamu yang memutuskan apakah aku bisa keluar dari kapal ini atau tidak. Eriko mencibir, lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pistol hitam langsung dari pakaiannya. Kemudian dia mengarahkannya ke kepala Morgan, apa kamu yakin aku tidak bisa memutuskan hal itu? Setelah semua orang melihat pistol di tangan Eriko, mereka semua membeku di tempat, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Eriko akan memiliki pistol di tangannya. Perlu diketahui, dunia nyata tidak seperti di drama TV. Orang biasa mungkin tidak pernah melihat pistol yang benar-benar bisa menembakkan peluru dalam hidup mereka. Saat ini, peraturan mengenai senjata pribadi masih sangat ketat. Orang biasa tidak bisa membeli senjata sama sekali. Namun saat ini, Eriko memegang pistol asli di tangannya dan ini sangat menakjubkan. Eriko bertanya pada Morgan dengan nada yang sangat dingin dan menantang, apa kamu tahu apa ini? Morgan menatap Eriko dan tidak berbicara. Eriko berteriak pada Morgan dengan ekspresi marah, bukankah kamu pandai berkelahi? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Sekarang katakan padaku, apa kamu masih bisa turun dari kapal dengan pistol di tanganku? Sebenarnya, Eriko tidak berniat menggunakan pistol hari ini. Bagaimanapun juga, ini berdampak tidak baik. Namun, dia tidak menyangka bahwa Morgan akan begitu kuat. Jadi, dia terpaksa menggunakan pistol, jika tidak, harga dirinya akan diinjak-injak oleh Morgan di depan semua orang. Bab 716 Dia tetap seorang pria. Di luar Ellis Cruiseball, 3 pria parubaya menaiki dek kapal pesiar. Mereka adalah ayah Eriko, Edward, Zidane, yang mewakili Edward di arena tantangan dan kalah dari Morgan, dan Bahran, seorang pemimpin komite partai provinsi-provinsi Jawa Barat. Karena hari ini adalah hari besar Eriko melamar Kalista, Edward sebagai ayah tentu saja harus muncul dalam acara tersebut. Selain itu, Edward datang ke sini untuk tujuan lain, yaitu ingin mencari beberapa bintang wanita, muda dan cantik untuk diajak bermain bersama Zidane dan Bahran. Bagaimanapun, bintang wanita yang terbaik umumnya akan muncul pada kesempatan seperti itu. Bahran tersenyum pada Edward dan berkata, Pak Edward, anakmu benar-benar boros juga, ya. Kudengar harga Ellis Cruiseball ini tidak murah. Aku tidak menyangka Tuan Eriko akan menyewanya secara langsung, bahkan mengundang begitu banyak bintang untuk datang ke sini. Edward berkata sambil tersenyum, Pak Bahran, jangan khawatir, aku sudah menyuruh anakku menyiapkan 4 bintang alis dengan perawakan tinggi dan wajah cantik. Kamu dan Master akan memiliki 2 wanita saat itu. Ada kamar di kapal pesiar ini, aku harap kamu dan Master bisa bersenang-senang nanti. Bahran dengan cepat menjawab, Pak Edward, kamu baik sekali. Edward sebenarnya memulai bisnisnya sebagai penyelundup. Setelah mendapatkan sejumlah uang,
dia kemudian mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri. Setelah itu dia membeli sebidang tanah di Provinsi Jawa Barat dan langsung mengembangkannya menjadi Never Night City di Provinsi Jawa Barat. Semua tempat di kota ini berada di bawah kendali Edward. Alasan kenapa Edward bisa mendapatkan tanah di Never Night City ada hubungannya dengan Bahran. Saat itu, Bahran adalah wali kota sebuah kota di Provinsi Barat. Dia menggunakan jabatannya untuk bekerja sama dengan Edward. Bahkan sekarang, Edward dan Bahran memiliki hubungan yang sangat dekat. Sekarang, Edward dapat memperoleh tidak kurang dari 1 miliar dari pendapatan di Never Night City setiap tahun, yang telah mendukung kerajaan dunia bawah Edward. Setelah Edward menjadi kaya, demi kenyamanan bermain dengan wanita, dia langsung membuka sendiri perusahaan industri hiburan, yaitu Blue Sky Entertainment yang terkenal di seluruh negeri. Pada awalnya, ketika Edward memulai membangun Blue Sky Entertainment, dia hanya memiliki para bintang wanita untuk menjadi mainannya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perusahaan hiburan ini akan menjadi lebih besar dan terkenal, bahkan langsung melejit menjadi salah satu perusahaan hiburan top di dalam negeri dengan nilai pasar lebih dari 20 triliun. Selain itu, selama bertahun-tahun, Blue Sky Entertainment juga telah memenangkan banyak penghargaan untuk puluhan bintang, dan bahkan beberapa bintang internasional yang sangat terkenal. Tentu saja, perusahaan hiburan ini memiliki maksud yang lebih penting. Maksudnya, bintang-bintang wanita di perusahaan hiburan ini adalah kartu pegangan Edward untuk menyuap pejabat pemerintah, yang juga sangat membantu karir Edward. Alasan terpenting kenapa Edward membawa Bahran dan Zidan ke Ellis Cruise Bowl hari ini adalah karena ada sebidang tanah lain di Provinsi Jawa Barat yang siap untuk dibeli. Edward sudah lama tertarik dengan tanah ini, jadi dia ingin menggunakan hubungannya dengan Bahran untuk mendapatkan tanah ini. Edward ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Bahran sambil tersenyum, "Pak Bahran, aku dengar tanah di daerah pemilihan sudah siap dilelang, kan?" Bahran mengangguk pelan, "Ya, kami akan membuka tawaran dalam sebulan." Edward bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu, Pak Bahran, apakah menurutmu aku punya peluang untuk memenangkan tanah itu?" Peluang. Bahran tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan lembut, "Sebenarnya cukup mudah, ada cara sederhana jika kamu ingin mengambil sebidang tanah ini." Edward bertanya kepada Bahran dengan penuh semangat, "Apa cara sederhananya?" Bahran bertanya kepada Edward sambil tersenyum, "Pak Edward, aku dengar Pak Edward kenal Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya, benarkah?" Edward tertegun sejenak, lalu segera berkata, "Pak Bahran, tepatnya Tuan Muda Morgan sekarang adalah bosku, dan aku ingin mengambil tanah ini hanya untuk membantu Tuan Muda Morgan mencari uang." Edward juga mengatakan ini untuk mencari keuntungan dan mendekatkan hubungan antara dia dan Morgan. Akan tetapi sebenarnya, tidak masalah bagi Edward untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, Morgan sekarang mengendalikan 70% dari keuntungan per tahun, yang berarti tidak peduli berapa banyak uang yang diperoleh Edward, Morgan harus dibayar 100%. Bahran kemudian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin mendapatkan tanah itu, Pak Edward, maka perkenalkan Tuan Muda Morgan padaku. Aku kebetulan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Tuan Muda Morgan." Edward membeku sejenak dan bertanya dengan suara rendah, "Pak Bahran, apa kamu ingin mengenal Tuan Muda Morgan?" Bahran tersenyum pada Edward dan berkata, "Ya, latar belakang Tuan Muda Morgan tidak sederhana, dan dia juga Bos Johnson. Jadi kupikir jika aku bisa mengenal Tuan Muda Morgan, akan sangat mudah untuk mengambil langkah. Jadi Pak Edward, kenalkan aku dengan Tuan Muda Morgan, dan aku akan mengambil tanah itu untukmu. Bagaimana menurutmu?" Edward ragu-ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Bahran, lalu berkata pelan, "Pak Bahran, jika kamu ingin mengenal Tuan Muda Morgan, tidak masalah. Nanti aku akan menghubungi Tuan Muda Morgan, tetapi jika kamu ingin Tuan Muda Morgan membantumu mengambil langkah maju, aku pikir itu mungkin agak sulit." Bahran berkata dengan santai, "Tenang saja. Aku sudah memikirkan cara terbaik untuk mendapatkan hati Tuan Muda Morgan. Tentu saja aku tidak akan membiarkan Tuan Muda Morgan membantuku dengan sia-sia. Aku juga memiliki hal-hal yang akan membuat Tuan Muda Morgan tertarik." Edward tercengang dan bertanya dengan penasaran, "Hal yang akan membuat Tuan Muda Morgan tertarik? Apa itu?" Bahran berkata dengan suara rendah, "Jika Tuan Muda Morgan mau membantuku, aku bisa mempersembahkan kedua putriku untuk Tuan Muda Morgan." Ketika Edward mendengar kata-kata Bahran,
Dia tiba-tiba menoleh dan melirik Bahran dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya. Karena Edward tidak pernah menyangka Bahran akan sekejam itu, bahkan merelakan putrinya demi masa depannya sendiri. Kedua putri Bahran adalah gadis cantik yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat. Tubuh dan penampilan mereka dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terbaik dan yang lebih penting, mereka kembar. Berapa banyak pria yang bermimpi mendapatkan sepasang saudara perempuan seperti itu ke tempat tidur. Jadi Bahran merasa jika dia bisa memberikan putrinya kepada Morgan, Morgan pasti akan tergoda. Bahran tersenyum dan berkata kepada Edward, meskipun identitas dan latar belakang tuan muda Morgan tidak sederhana, bagaimanapun juga dia tetap seorang pria. Kurasa tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak gadis cantik. Bab 717 bertemu Morgan. Setelah mendengar rencana Bahran, Edward ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menoleh dan berkata dengan lembut kepada Bahran, "Pak Bahran, yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperkenalkanmu dengan Tuan Muda Morgan, tapi untuk urusan antara kamu dan Tuan Muda Morgan, itu tidak ada hubungannya denganku." Bahran mengangguk dengan cepat, dan membalas ucapan Edward, "Pak Edward, jika kamu memperkenalkanku dengan Tuan Muda Morgan, aku akan membantumu mendapatkan tanah itu dengan harga terendah." Ketika Edward melihat bahwa Bahran setuju, dia dengan cepat mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Baiklah, baiklah." Bahran yang tengah berada dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, berkata dengan penuh semangat, "Selamat bekerja sama." Edward buru-buru membawa Bahran dan Zidan ke aula seraya berkata, "Haha, Pak Bahran, ayo cepat masuk ke aula. Aku akan mencari cara untuk memperkenalkan Anda dengan Tuan Muda Morgan." Pada saat ini, aula sedang dalam kekacauan, dan tidak ada yang mengira jika Eriko akan memegang pistol di tangannya. Moncong hitam pistol itu langsung diarahkan ke kepala Morgan. Morgan menatap Eriko dengan mata terbelalak, sama terkejutnya dengan orang-orang. Bahkan Morgan tidak pernah berpikir bahwa Eriko akan memiliki pistol di tangannya. Meskipun Morgan sangat terampil sekarang dan bahkan bisa menghadapi begitu banyak pengawal, dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari serangan peluru. Bagaimanapun dia adalah manusia, bukan jagoan di serial TV. Pada saat ini, pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Morgan. Kecepatan Prakoso sangat cepat, aku tidak tahu apa Prakoso bisa menghindari serangan peluru. Eriko memandang Morgan dari atas ke bawah dengan pistol, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya, dan berkata dengan nada mengejek, "Hei, Bung, bukankah kamu sangat sombong barusan? Bukankah kamu pandai berkelahi? Ayo, mari bertarung denganku sekarang. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu bisa bertarung melawan senjataku." Morgan berkata dengan suara rendah kepada Eriko, "Apa kamu berani menembakku?" Eriko berkata dengan bangga kepada Morgan, "Kenapa aku tidak berani menembak? Bahkan jika aku membunuhmu di depan begitu banyak orang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku punya banyak uang, dan aku bisa menyembunyikan masalah ini dengan mencari seseorang untuk disalahkan. Sekarang para tamu di aula adalah semua orangku dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa aku membunuhmu." Rian ragu-ragu sejenak dan berteriak pada Eriko dengan berani, "Tapi kita bisa bersaksi." Setelah mendengar apa yang dikatakan Rian, Eriko menoleh dan menatap Rian dengan ringan, lalu berkata dengan dingin, "Hei, apa kamu pikir aku sangat bodoh? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Mendengar kalimat itu, Rian langsung tercengang. Alih-alih terus berbicara dengan Rian, Eriko dengan bangga menunjuk ke arah Morgan dan kembali berkata, "Dengar. Bermain-main denganku hanya akan menemui jalan buntu. Namun karena hari ini adalah hari besar bagiku untuk melamar Kalista, maka aku akan memberimu kesempatan. Sekarang juga kamu bisa berlutut dan minta maaf padaku, lalu patahkan lenganmu sendiri, dan pergilah keluar dari kapal pesiar. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu?" Meskipun Eriko memiliki pistol di tangannya, tetapi dia sebenarnya juga tidak berani membunuh orang dengan seenaknya. Dia hanya mengeluarkan senjatanya untuk menakut-nakuti Morgan. Morgan menjawab Eriko tanpa ekspresi di wajahnya, "Aku masih akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada pacarku, lalu menamparkan wajahmu 100 kali. Demi menghargai ayahmu, aku tidak akan mempermalukanmu." Eriko menatap Morgan dengan melotot dan berteriak dengan marah, "B**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 
Tetapi kamu masih berpura-pura sombong dan berusaha membuatku tunduk. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan menembakmu. Kalau begitu coba tembak.
Tantang Morgan ringan. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Eriko langsung tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Morgan ternyata tidak takut sama sekali padanya meskipun dia sudah membawa pistol di tangannya. Jika orang normal dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia akan bingung untuk waktu yang lama. Namun Morgan ternyata masih bisa begitu tenang saat ini, yang benar-benar membuat Eriko merasa sangat aneh. Ya, Eriko mungkin tidak tahu bahwa Morgan telah lama menyadari bahwa Eriko mengambil pistol hanya untuk menakut-nakuti dirinya. Tentu saja Morgan tidak akan takut pada Eriko. Tangan kanan Eriko yang memegang pistol terlihat sedikit gemetar, yang menunjukkan bahwa Eriko juga sangat gugup dan tidak berani menembak. Saat ini, Eriko terjebak dalam dilema. Jika dia benar-benar menembak Morgan sekarang, masalahnya akan sangat rumit. Meskipun dia barusan mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah mencari kambing hitam jika dia benar-benar ingin menemukannya. Namun jika Eriko tidak menembak saat ini, dia akan terlihat seperti sampah. Ada begitu banyak orang yang menonton, jadi Eriko harus mengambil keputusan dengan benar. Dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri dan ayahnya. Sesaat, Eriko tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan Morgan dan Eriko. Akan tetapi, ketika Eriko ragu-ragu, sebuah suara terdengar di pintu masuk aula. Siapa yang begitu berani membuat masalah di pesta lamaran putraku? Pada saat ini, Edward, Bahran dan Zidan baru saja masuk ke aula. Ketika Edward melihat kekacauan di aula, wajahnya sangat marah. Lagi pula, seseorang membuat masalah di pesta dansa ini, yang setara dengan mempermalukan Edward. Tuan Edward datang. Gawat, sudah berakhir. Tuan Edward datang ke sini bersama Zidan. Ini akan menjadi masalah besar sekarang. Ketika melihat kehadiran Edward, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang mundur ke kedua sisi seperti gelombang, lalu Edward, Bahran dan Zidan melangkah keluar dari kerumunan. Ketika Edward melihat Morgan, dia secara naluriah membeku sejenak, lalu berteriak, "Tuan Muda Morgan, kenapa Anda ada di sini?" Zidan juga tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat menimpali perkataan Edward dengan ekspresi yang sama terkejutnya, "Tuan Muda Morgan, kapan Anda datang? Bagaimana Anda bisa di sini?" Setelah mendengar kata-kata Zidan dan Edward, semua orang di tempat kejadian semakin tercengang dan bingung. Mereka semua tidak tahu siapa yang dipanggil Tuan Muda Morgan oleh Zidan dan Edward barusan. Ada banyak orang yang datang ke pesta dansa hari ini, tetapi Tuan Muda Morgan yang dipanggil oleh Edward dan Zidan tidak mungkin Morgan pacar Laura, kan? Namun di antara orang-orang yang mereka kenal tidak ada yang memiliki reputasi sehebat itu, yang bahkan bisa membuat orang hebat setingkat Edward memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Edward dan Zidan, Morgan menoleh dan melirik Edward dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Meskipun Morgan tahu bahwa nama ayah Eriko adalah Edward, dia tidak yakin apakah ayah Eriko adalah Edward yang dia kenal. Sekarang Morgan yakin bahwa Edward ayah Eriko memang Edward yang dia kenal di arena tantangan. Dengan begini maka masalahnya akan lebih mudah diakhiri dan adegan penembakan tidak akan pernah terjadi. Bab 718 Fakta yang tidak bisa diterima. Setelah mendengar kata-kata Zidan dan Edward, semua orang di tempat kejadian semakin tercengang dan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang dipanggil Tuan Muda Morgan oleh Zidan dan Edward itu. Mungkinkah Tuan Muda Morgan yang dipanggil Tuan Edward itu Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya? Sekarang, di kalangan atas dari 4 provinsi, cerita tentang Morgan secara bertahap menyebar. Banyak orang tahu bahwa ada Tuan Muda Morgan dari Surabaya yang memiliki identitas dan latar belakang yang menakutkan, yang juga merupakan bos dari Hadi dan Johnson. Begitu banyak orang telah mendengar tentang Tuan Muda Morgan, tetapi karena Morgan sengaja melindungi identitasnya, kebanyakan orang tahu bahwa ada orang seperti Tuan Muda Morgan, tetapi tidak ada yang tahu Tuan Muda Morgan ini siapa. Mereka juga tidak tahu informasi spesifik tentang Morgan. Dari beberapa orang yang benar-benar pernah bertemu Morgan, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengenali Morgan. Untuk sesaat, semua orang mulai bertanya-tanya dalam hati mereka apa yang sedang terjadi dan yang mana yang disebut Tuan Muda Morgan. Namun, Bahran adalah yang pertama bereaksi. Dia buru-buru berjalan ke arah Morgan, mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya, dan berteriak pada Morgan dengan penuh semangat, "Tuan Muda Morgan, halo, halo." Setelah Morgan melihat Bahran,
sedikit keraguan melintas di matanya, tetapi dia tidak memperhatikan Bahran sama sekali. Ketika Bahran melihat bahwa Morgan tidak berniat menjawab pertanyaannya, matanya berkilat malu, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat Edward di sampingnya. Setelah memahami maksud Bahran, Edward dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, ini Pak Bahran, pemimpin Komite Partai Provinsi Jawa Barat. Pak Bahran selalu mengagumi Anda dan ingin bertemu dengan Anda untuk mengenal Anda. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Anda di sini hari ini." Bahran dengan cepat berteriak pada Morgan, dengan senyum penjilat di wajahnya, "Ya, Tuan Muda Morgan, Anda panggil saya Bahran saja." Namun, setelah semua orang mendengar kata-kata Bahran, ekspresi di wajah mereka sangat bingung. Lah adalah pemimpin Komite Partai Provinsi Jawa Barat. Dia benar-benar berbicara kepada seorang pria muda dengan sikap seperti itu. Betapa menakutkan latar belakang pemuda itu, orang-orang yang hadir ini bahkan tidak berani memikirkannya saat ini. Orang-orang ini akhirnya mengerti kenapa Morgan memiliki keberanian untuk melawan Eriko tadi, jadi Morgan punya identitas yang cukup menakutkan. Akan tetapi mereka belum tahu identitas asli Morgan yang sebenarnya. Selain itu, apa yang tidak mereka ketahui di dalam hati mereka adalah bahwa di mata Bahran, Morgan adalah sosok yang sangat besar. Setelah Bahran dapat memiliki hubungan yang baik dengan Morgan, itu akan menjadi hal yang hebat bagi Bahran, jadi tentu saja dia harus menunjukkan sikap yang sangat hormat pada Morgan. Pada saat ini, bahkan jika Bahran memberikan kedua putrinya kepada Morgan, Bahran tidak akan merasakan sedih sedikit pun. Hanya saja kelakuan Bahran membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka berdiri di sana tercengang satu persatu, ekspresi mereka sangat tak percaya. Namun, orang yang paling terkejut saat ini adalah Eriko. Eriko melihat posisi Edward dan Bahran dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Morgan mengenal ayahnya, dan mengapa Bahran akan sangat menyanjung Morgan. Ini benar-benar hal yang sangat sulit dipercaya. Bahkan ayahnya sendiri tidak berani menyinggung seseorang seperti Bahran dengan mudah, tetapi dia justru mengambil inisiatif untuk menyenangkan Morgan, yang sangat sulit untuk dipahami. Sementara Laura, Rayhan, Ryan, Paula, Felicia, dan lainnya telah lama tercengang. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka menunjukkan ekspresi seperti itu. Bagaimanapun, bukan sekali dua kali Morgan mengejutkan mereka hari ini. Eriko tidak bisa melihatnya adegan lagi. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan cepat berjalan ke sisi Edward dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, ini." Edward tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Eriko. Dia segera menyeret Eriko ke depannya dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Tuan Muda Morgan, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini anak saya, namanya Eriko." Hehe, Morgan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Edward. Edward menoleh ke arah Eriko dan berkata, "Eriko, ini Tuan Muda Morgan dari Surabaya yang aku ceritakan padamu sebelumnya. Sekarang Tuan Muda Morgan juga bos perusahaan kita. Jika kita tidak memiliki Tuan Muda Morgan untuk mengurus perusahaan kita mungkin sudah tutup. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat beri salam kepada Tuan Muda Morgan." Edward tidak tahu apa yang terjadi pada Eriko dan Morgan sebelumnya, jadi dia dengan senang hati memperkenalkan Eriko kepada Morgan. "Morgan, Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya." Tapi, setelah mendengar kata-kata Edward, Eriko langsung tercengang, dan wajahnya sangat bingung. Namun, setelah mengetahui identitas asli Morgan, mereka yang hadir semua tercengang, dengan ekspresi takut di wajah mereka. Lagi pula mungkin tidak banyak orang yang tahu nama Morgan, tapi jika seseorang menyebut Tuan Muda Morgan dari Surabaya, masih banyak orang yang mengetahuinya. Lagi pula, Morgan telah membuat banyak keributan di Surabaya baru-baru ini. Semua orang-orang yang hadir berasal dari kelas atas dan cukup normal bagi mereka untuk mengetahui tentang Tuan Muda Morgan. Aku tidak menyangka, Morgan ini adalah Tuan Muda Morgan yang legendaris di Surabaya. Ya, ini terlalu mengejutkan. Kudengar Tuan Muda Morgan adalah bos Johnson dan Hadi. Meskipun aku sudah mendengar tentang Tuan Muda Morgan sepanjang waktu, ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Morgan sendiri. Aku tidak menyangka Tuan Muda Morgan yang legendaris ini begitu muda. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara rendah, semua mata tertuju pada Morgan. "Tetapi bagaimana mungkin, Ayah?" Eriko tergagap,
lalu menunjuk ke posisi Morgan dan berteriak, "Ayah, apa ayah salah mengenali seseorang? Bagaimana orang ini bisa menjadi tuan muda Morgan? Dia jelas anak yang miskin." Edward sangat marah ketika dia mendengar kalimat yang barusan diucapkan Eriko. Tangannya langsung terulur dan menamparkan wajah Eriko. Kemudian dia berteriak dengan marah, "Anak yang miskin, apa maksudmu? Ini tuan muda Morgan. Bagaimana bisa aku salah mengenali seseorang? Cepat minta maaf pada tuan muda Morgan." Setelah ditampar, Eriko tiba-tiba tersadar. Dia menatap ke arah Morgan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya Eriko telah mendengar tentang tuan muda Morgan sudah sejak lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Morgan yang berdiri di depannya saat ini adalah tuan muda Morgan yang dikatakan ayahnya. Awalnya, Eriko mengira Morgan hanyalah anak miskin dengan keterampilan bela diri yang baik. Sekarang, dia memiliki pistol di tangannya, jadi dia tidak takut pada Morgan. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya akan berubah sedemikian rupa hingga seolah mengguncang dunia. Morgan berubah menjadi tuan muda Morgan dari Surabaya yang sangat legendaris. Pada saat ini, tentu saja dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bab 719 Aku tidak akan meminta maaf. Awalnya Eriko berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang hari ini. Dia tidak menganggap serius Morgan dari awal sampai akhir. Bahkan setelah Morgan menunjukkan keahliannya di depan semua orang, Eriko masih meremehkannya. Bagaimanapun, kapal pesiar ini adalah wilayah Eriko dan Eriko bergantung pada hubungan ayahnya. Bahkan jika dia benar-benar membunuh orang biasa di depan begitu banyak orang, dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi apa yang Eriko tidak pernah pikirkan adalah bahwa identitas Morgan telah berubah secara drastis karena kemunculan Edward. Tidak hanya Eriko, Rayhan, Ryan, Felicia, Paula, Laura dan lainnya semua memandang ke arah Morgan dengan tatapan bingung. Rayhan, Ryan, dan Laura telah beberapa kali berhubungan dengan Morgan, jadi mereka memiliki pemahaman yang baik tentang identitas Morgan. Akan tetapi mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Morgan tiba-tiba berubah dari seorang mahasiswa miskin biasa menjadi seorang pria besar yang dapat membuat orang-orang besar setingkat Edward dan Bahran bersikap begitu sopan padanya. Laura telah syuting di tim produksi baru-baru ini, dan tidak sedikit orang besar yang biasanya berhubungan dengannya. Tentu saja dia juga mendengar sesuatu tentang tuan muda Morgan di Provinsi Jawa Timur. Namun, Laura tidak pernah mengira bahwa generasi kedua super kaya yang legendaris itu adalah pacarnya sendiri. Untuk sementara, Laura sepertinya tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia merasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi tentang masalah ini. Sementara Kalista berdiri di kejauhan, dengan ekspresi yang luar biasa cemas di wajahnya. Lagi pula, dia juga tahu tentang tuan muda Morgan yang legendaris dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pacar sampah Laura akan memiliki latar belakang yang mengerikan. Di sisi lain, Kinara, yang sebelumnya menjebak Laura, hampir menyesal saat ini. Untuk sementara waktu, gadis itu benar-benar merasa ketakutan setengah mati dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Edward melihat ada yang tidak beres di wajah Eriko, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia langsung bertanya kepada Eriko dengan suara rendah, "Eriko, apa yang terjadi? Apa kamu menyinggung tuan muda Morgan barusan?" Dapat dilihat bahwa ketika Edward mengucapkan kata-kata ini, ekspresi wajahnya sangat marah. Lagi pula, dia baru saja lepas dari tangan Morgan karena telah menyinggungnya di arena tantangan. Jika ternyata putranya juga menyinggung Morgan, konsekuensinya tentu tidak akan terbayangkan. Ketika Eriko melihat ekspresi di wajah Edward, matanya menunjukkan kilatan kecemasan, lalu dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dasar B**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 
tidak berbicara, dia tahu bahwa tebakannya benar. Akan tetapi karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Morgan, lalu bertanya pada Morgan dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, apa yang terjadi tadi?" Morgan menjawab Edward dengan sangat tenang, "Dia mempermalukan pacarku dan kemudian mengancamku dengan pistol untuk membuatku berlutut dan meminta maaf." Setelah mendengar kalimat ini, tubuh Edward pun gemetar. Dia merasa pandangan matanya gelap dan dia hampir pingsan secara langsung. Perlu diketahui, bahkan Edward sendiri tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Morgan seperti ini. Memangnya siapa Morgan?
Jangankan latar belakang dan identitas Morgan, kemampuan bela diri Morgan saja sudah sangat menakutkan, jauh di atas Zidane. Hanya berdasarkan ini saja, Morgan adalah seseorang yang tidak dapat diganggu oleh keluarga mereka. Selain itu, tokoh besar seperti Johnson dan Hadi adalah bawahan Morgan. Begitu, Morgan tersinggung, pada dasarnya sama dengan menyinggung yang paling berkuasa seluruh provinsi Jawa Timur. Bagaimana Edward bisa terus hidup di masa depan? Semakin Edward memikirkannya, semakin dia merasa takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah berturut-turut. Ayah, ketika Eriko melihat bahwa Edward akan jatuh, dia dengan cepat melangkah maju dan mencoba mengulurkan tangan untuk membantunya. Menjauh dariku, Edward langsung mendorong Eriko ke samping dan kemudian tergagap pada Morgan, Tuan. Tuan muda Morgan, maafkan saya. Ini semua salah saya karena tidak bisa mengajari anak saya dengan baik sehingga dia tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Tuan muda Morgan, demi saya, tolong lepaskan anak saya. Morgan melirik ke arah Edward dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Edward bahkan tidak memikirkannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Eriko secara langsung. Kemudian dia menatapnya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan. Ketika orang-orang mendengar kata-kata Edward, mereka juga merasa sangat ketakutan. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa jika Morgan menyinggung seseorang seperti Eriko, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan berakhir seperti ini pada akhirnya? Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, siapa yang akan percaya bahwa Edward membuat Eriko berlutut dan meminta maaf kepada seorang pemuda yang tampak sangat biasa? Sementara Laura hanya bisa membelalakan mata dan ekspresi di wajahnya tampak lebih bingung. Sekarang dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Edward tahu betul dalam hati betapa menakutkannya Morgan. Pada titik ini, saat dia meminta Eriko untuk berlutut dan meminta maaf kepada Morgan, sebenarnya, itu juga demi Eriko. Lagi pula, jika Eriko benar-benar berlutut, Morgan mungkin akan melepaskan Eriko demi Edward. Namun sayangnya, Eriko tidak bisa melakukan permintaan maaf yang memalukan ini. Sejak lahir, Eriko selalu menjadi putra kesayangan. Hanya karena dia adalah putra Edward, semua orang akan takut padanya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Dari kecil hingga dewasa, tidak peduli siapa yang dia sakiti atau seberapa banyak masalah yang dia timbulkan, Eriko akan dengan mudah menghadapinya karena dia adalah putra Edward. Selama bertahun-tahun, Eriko telah terbiasa dengan kehidupan yang arogan dan seenaknya ini. Saat ini, Edward bahkan meminta Eriko untuk berlutut dan meminta maaf kepada Morgan di depan banyak orang. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika hanya ada 3 orang, Eriko, Edward dan Morgan, Eriko mungkin benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Morgan secara langsung. Akan tetapi saat ini, begitu banyak orang sedang menonton, termasuk anak buah Eriko, teman-teman Eriko dan bintang-bintang di industri hiburan, dan yang paling penting, tunangan Eriko, Kalista, juga ada di situ untuk menyaksikan kejadian tersebut. Dengan adanya orang-orang ini, jika Eriko benar-benar berlutut dan meminta maaf pada Morgan, dia akan menjadi lelucon di mata orang-orang ini. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Jadi Eriko telah mengambil keputusan saat ini. Bahkan jika dia mati di sini hari ini, dia tidak akan pernah bersedia berlutut untuk meminta maaf kepada Morgan. Ketika Edward melihat Eriko berdiri diam, dia menatapnya dan berteriak dengan marah, "Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan. Kamu tidak mendengarku, ya? Cepat berlutut dan minta maaf." Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mau. Aku tidak akan meminta maaf padanya." Bab 720 mengungkapkan kebenaran. Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mau. Aku tidak akan meminta maaf padanya." Namun, Edward hanya bisa membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Eriko dan kemudian bertanya kepada Eriko dengan suara rendah, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku bilang aku tidak mau minta maaf." Eriko menjawab dengan nada tinggi dan kemudian melanjutkan, "Hari ini awalnya karena pacarnya mencuri cincin pertunangan tunanganku dan itulah sebabnya aku ingin berurusan dengan tunangannya. Aku tidak tahu apa kesalahanku tentang ini. Kenapa aku harus meminta maaf kepada orang ini?" Setelah mendengar kata-kata Eriko, Laura buru-buru berteriak, "Aku sudah bilang aku tidak mencuri cincin tunanganmu." Edward menoleh dan melirik Laura,
lalu ke arah Morgan, ekspresi wajahnya mulai sedikit takut karena dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, Edward berjalan di depan Laura dan bertanya dengan sangat hormat kepada Laura, "Nona, apakah Anda pacar Tuan Muda Morgan?" Laura menatap Morgan, lalu mengangguk sedikit, "Ya, benar." Setelah ragu-ragu sejenak, Edward memandang Laura dan melanjutkan, "Kalau begitu, Nona, apa yang Anda katakan tentang cincin pertunangan tadi? Tolong beritahu saya yang sebenarnya." Laura menarik napas dalam-dalam. Yang lain tidak tahu masalah yang sebenarnya tentang cincin itu, tetapi Laura tahu betul dalam hatinya bahwa dia belum pernah melihat cincin pertunangan, tetapi cincin itu bisa muncul di tubuhnya. Selain itu, Kinara bersikeras bahwa dia telah mencuri cincin itu dan orang yang menggeledahnya adalah Kinara. Setelah semua hal ini terhubung, maka masalah ini tidak akan pernah menjadi kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Kinara dan Kalista bekerja sama untuk menjebak dirinya dan kemudian hal buruk ini terjadi selanjutnya. Jadi Laura menoleh langsung ke Kinara dan Kalista. Ketika Kalista melihat tatapan Laura, dia tentu saja merasa bersalah dan sedikit gugup di matanya. Lagi pula, rencananya awalnya berjalan dengan mulus, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa identitas pacar Laura akan begitu menyeramkan. Laura langsung menunjuk Kinara dan Kalista. Dia berkata dengan nada yang sangat tegas, "Mereka berdualah yang menjebakku dan dengan sengaja meletakkan cincin itu padaku untuk menjebakku." Ketika Edward mendengar kalimat ini, dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah Kalista, lalu berkata dengan suara rendah kepada Kalista, "Apa benar begitu masalahnya?" Kalista membuka mulutnya untuk menjelaskan, "Om Edward, jangan dengarkan omong kosong gadis ini. Itu cincin pertunanganku. Bagaimana bisa?" "Diam!" Edward berteriak, menatap matanya dengan galak, lalu melanjutkan, "Jika seseorang mencuri cincin itu, aku mungkin bisa mempercayainya, tetapi kamu mengatakan bahwa pacar Tuan Muda Morgan mencurinya. Bukankah kamu bercanda siapa Tuan Muda Morgan itu? Bagaimana mungkin pacar Tuan Muda Morgan melakukan hal seperti mencuri? Pengawal, tangkap dua gadis ini dan siksa mereka. Jangan lepaskan mereka sampai mereka mengatakan yang, 'Ayah, apa yang ayah lakukan?'" "Kalista, dia," teriak Eriko begitu mendengar perkataan sang ayah, Edward. Pada saat ini, Edward tidak peduli apakah Kalista adalah calon menantunya atau bukan. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sesegera mungkin. "Minggir!" Edward benar-benar marah pada saat ini. Dia mengangkat kakinya langsung, dan menendang Eriko ke samping. Sementara pengawal Edward juga bergegas ke arah Kalista dan Kinara. Kinara sendiri adalah orang yang disuruh Kalista. Dia tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya orang-orang Edward. Jika dia jatuh ke tangan Edward, dia pasti akan berakhir buruk. Saat ini, jejak ketakutan melintas juga di mata Kalista. Jika dia jatuh ke tangan Edward, nasibnya akan sangat menyedihkan. "Siap, Pak Edward," ucap para pengawal, dan kemudian ada lebih dari 10 pengawal langsung mengepung kedua sadis itu. Kinara hanyalah seorang bintang biasa, dan dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi saat ini, dia sudah jatuh ke lantai dengan ketakutan dan mulai menangis. Di tengah isak tangisnya, dia berteriak, "Pak Edward, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya akan jujur, tolong jangan sakiti saya." Ketika Edward mendengar kata-kata Kinara, tatapan aneh melintas di matanya. Lalu dia melambai ke arah pengawalnya, dan melangkah ke hadapan Kinara, kemudian berkata dengan suara rendah, "Jika kamu mau jujur memberitahuku tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, aku mungkin memaafkanmu karena kesediaanmu untuk mengaku." Baik, Pak Edward." Kinara mengangguk cepat, lalu melihat ke posisi Laura dan berkata, "Pak Edward, sebenarnya Kalista mengancam saya untuk melakukan semua ini. Kalista meminta saya untuk membuat konflik dengan Laura karena dia ingin mempermalukannya di depan semua orang. Tapi kemudian, berkat bantuan Nona Winda, Laura tolos. Kalista tidak menyerah dan meminta saya untuk menjebak Laura. Padahal, cincin itu sama sekali tidak dicuri oleh Laura. Cincin itu selalu ada di tangan saya. Saya terpaksa melakukan semua ini. Pak Edward, saya mohon, lepaskan saya." Setelah mendengar kata-kata Kinara, semua orang membeku di tempat, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut dan tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa semua yang terjadi hari ini telah direncanakan oleh Kalista untuk menjebak Laura. "Aku tidak menyangka Kalista ternyata orang yang seperti itu.
Aku hampir mempercayai dramanya dan membenci gadis yang tidak bersalah itu. Untung saja pacarnya datang dan Pak Edward juga muncul, jika tidak, dia akan mati di lautan dengan tangan terpotong. Ya, Kalista benar-benar gadis yang sangat jahat. Jika Laura tidak punya pacar seperti Tuan Muda Morgan, dia mungkin tidak akan bisa menunjukkan bahwa dia tidak bersalah meskipun dia memiliki 100 mulut. Kalista benar-benar menjijikkan, dia memang hebat dalam berakting. Semua orang melihat ke arah Kalista dan bergunjing dengan suara rendah. Pada saat ini, orang-orang ini tampaknya telah mengubah sikap mereka dari sebelumnya. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Laura, kini berbalik mengejek Kalista atas rencana jahatnya terhadap Laura. Namun, Eriko tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Dia menatap Kinara dan berteriak dengan marah, "Apa-apaan kamu? Kenapa kamu berbicara omong kosong? Jangan menuduh Kalista yang tidak-tidak. Mengapa Kalista ingin menjebak Laura? Apa alasannya melakukan hal keji seperti itu?" Kinara menjawab secara langsung tanpa berpikir, alasannya sangat sederhana. Karena Kalista ingin mendapatkan peran utama wanita di drama baru milik Nona Winda, tapi Nona Winda sepertinya lebih menyukai Laura, jadi Kalista melakukan ini agar Nona Winda membatalkan niatnya memilih Laura. Dia pikir dengan melakukan ini, dia mungkin bisa menjadi pemeran utama wanita di drama baru tersebut. Eriko tercengang saat mendengar kata-kata Kinara. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan tidak tahu bagaimana membantah. Namun, fakta bahwa Laura tidak mencuri cincin itu dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak saat ini. Sementara itu, Kalista berdiri di tempat dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebodohannya itu. Bagaimanapun dia sudah ketahuan, dan jika dia masih ingin membantah, hal itu justru akan membuat dirinya terlihat makin buruk.